Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Eva Latifah, Guru Besar Bidang Psikologi Pendidikan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang peran guru dalam pembelajaran dalam perspektif psikologi. Dalam perspektif psikologi sebetulnya tidak jauh beda dengan perspektif pendidikan, namun lebih kepada aspek-aspek psikologis yang didorong di dalam pembelajaran. Seperti apa peran guru dalam pembelajaran dalam perspektif psikologi? Yang pertama, peran guru itu adalah mendorong pertumbuhan dan prestasi. Yang pertama, mendorong pertumbuhan dan prestasi. Yang kedua, konstruktivisme di dalam kelas. Dan yang ketiga, memotivasi siswa. Seperti apa gambaran detailnya, mari kita lihat. Mendorong pertumbuhan dan prestasi. Kita tahu bahwa di fase sekolah itu merupakan masa-masa pertumbuhan dan perkembangan siswa secara pesat, terutama pertumbuhan dan perkembangan yang mendasar seperti perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan fisik, begitu ya. Lalu bagaimana mendorong pertumbuhan dan prestasi siswa di dalam pembelajaran? Tentu guru harus mengenali keunikan setiap siswa, termasuk kekuatan, minat, dan kebutuhan belajar mereka. Pemahaman yang mendalam tentang karakteristik siswa memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang sesuai. Jadi kalau kita seorang guru memahami kekuatan, minat, dan kebutuhan para siswa kita di dalam kelas, ini akan memungkinkan merancang pengalaman belajar atau kegiatan belajar itu sesuai dengan kebutuhannya, sehingga anak-anak atau para siswa semangat, begitu ya. Terus yang kedua, untuk mendorong pertumbuhan dan prestasi siswa itu bisa dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, ini membantu memastikan bahwa setiap siswa dapat mengakses materi dan mencapai tingkat kemajuan yang sesuai dengan kemampuannya. Tadi bahasnya sama. Jadi diferensiasi ini dilakukan atas dasar karena seorang guru mengenali kebutuhan siswa, gitu ya. Terus bagaimana lagi? Yang berikutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran bersama dengan siswa. Ya, jadi setelah guru mengenali apa sih yang diinginkan oleh siswa, kemudian guru bisa mengajak para siswa, yuk kalau gitu mari kita buat tujuan bersama. Target dari mata pelajaran ini apa? Kemudian target dalam setiap pertemuan bagaimana, gitu ya. Itu secara simpelnya. Kemudian bagaimana lagi mendorong pertumbuhan dan prestasi siswa? Nah, ini yang seringkali dianggap sepele, yaitu memberikan umpan balik yang jelas, positif, dan konstruktif terkait kinerja siswa dengan fokus pada proses dan upaya mereka, bukan hanya hasil akhir, untuk membangun rasa percaya diri dan motivasi. Jadi kita sebagai guru dapat saja memberikan misalnya di akhir pembelajaran memberikan kuis atau memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat untuk memberikan feedback bahwa materi yang sudah kita sampaikan itu bisa dipahami oleh para siswa, begitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan memfasilitasi pembelajaran mandiri dengan cara memberikan dukungan dalam memahami bagaimana mengatur waktu, mengelola tugas, dan mencari sumber daya pembelajaran atau yang disebut dengan self-regulated learning. Jadi mengajarkan atau memberikan tips-tips sederhana di dalam kelas agar anak-anak atau para siswa bisa mengatur waktu, mengelola tugasnya, hingga pada bagaimana mereka bisa mencari bantuan pada saat mereka kesulitan. Dan tentu saja mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran melalui berbagai aktivitas kolaboratif, diskusi, dan proyek-proyek memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara langsung dalam pemahaman materi. Jadi ada ungkapan bahwa pengalaman itu merupakan cara yang terbaik untuk memahami sesuatu. Itu memang bukan sebuah slogan lagi, artinya bahwa itu memang sangat efektif dalam memahami sebuah materi, begitu ya.
Kemudian juga bisa kita lakukan dengan cara mendorong pemecahan masalah secara kreatif, ya. Secara kreatif itu artinya unkonvensional, divergen, tidak melulu begitu-begitu saja. Begitu itu juga bisa dilakukan agar siswa itu prestasinya bisa melejit begitu ya, atau perkembangannya bisa berkembang dengan baik. Kemudian juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, positif dan inklusif. Ini bisa dilakukan misalnya dengan memberikan moto-moto sederhana yang ditempel di dalam kelas gitu ya, kata-kata positif gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah upaya untuk mendorong pertumbuhan dan prestasi siswa. Yang kedua, peran guru di dalam kelas itu mengkonstruktivisme dalam kelas. Artinya apa? Artinya membantu siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Jadi misalnya untuk menyampaikan definisi tentang apa itu agama, kita tidak melulu dengan cara menyampaikan agama adalah bla bla bla, tidak, tetapi cukup memberikan clue-clue yang itu bisa bermuara kepada sebuah definisi tentang agama gitu ya. Itu maksud konstruktivisme. Jadi membantu anak-anak atau para siswa membangun pengetahuannya sendiri oleh mereka sendiri gitu ya. Kemudian menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Jadi kalau kita ingin siswa itu mampu mengkonstruk pemahaman materi oleh mereka sendiri, jangan lupa kita harus melibatkan mereka secara aktif. Lagi-lagi dipancing melalui pertanyaan, melalui diskusi dan seterusnya. Kemudian konstruktivisme menganggap pembelajaran sebagai suatu proses di mana siswa secara aktif terlibat dalam konstruksi makna dari informasi baru berdasar pada pengalaman, pengetahuan sebelumnya dan interpretasi pribadi mereka. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu atau seluruh peserta seluruh pendengar audiens bahwa yang namanya siswa itu bisa loh mengkonstruksi makna berdasar pengalaman, pengetahuan yang dimiliki, kemudian bagaimana dia menginterpretasikan. Begitulah model mengonstruksi makna. Jadi kita bisa memberdayakan pengalaman yang sudah dimiliki para siswa, pengetahuan yang kita sampaikan di dalam kelas. Izinkan mereka untuk menginterpretasikan apa sebetulnya makna dari materi yang disampaikan oleh kita, begitu ya. Nah, kalau kita ingin membantu konstruksi pemahaman, jangan lupa fasilitasi para siswa dengan diskusi. Ini mendorong mereka untuk berbagi ide, berdebat, dan menjelaskan konsep kepada teman sekelas. Diskusi, kita tahu, membantu mereka melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran dan membangun pemahaman mereka. Kemudian mengajukan pertanyaan sebagaimana tadi saya sampaikan, membantu para siswa untuk mengkonstruksi pemahaman itu dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang merangsang pemikiran kritis dan refleksi yang dapat membantu siswa merumuskan dan mengonstruksi pemahaman mereka sendiri. Pertanyaan terbuka tidak hanya memiliki jawaban yang benar atau salah, tetapi mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam. Mengadopsi metode pembelajaran kolaboratif seperti proyek kelompok, diskusi kelompok, atau presentasi kelompok dapat juga merangsang pertukaran ide dan kolaborasi antara siswa, memperkaya pemahaman mereka melalui interaksi sosial. Penyediaan aktivitas praktis, eksperimen, atau simulasi memungkinkan mereka para siswa untuk mengalami konsep-konsep secara langsung. Pengalaman langsung dapat memperkuat pemahaman dan membantu siswa membangun konsep secara lebih baik. Nah, yang terakhir, peran guru di dalam pembelajaran itu merupakan atau sebagai motivator bagi siswa. Dalam banyak penelitian ditemukan bahwa motivasi merupakan hal esensial yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap kesuksesan, at least kesuksesan akademik.
Begitu ya. Tentu motivasi saja tidak akan berarti, ini harus disertai dengan strategi-strategi tertentu untuk beraksi, bertindak gitu ya. Nah, mendorong siswa berprestasi, menciptakan lingkungan konstruktif, memotivasi siswa, menciptakan lingkungan yang positif, memberikan dukungan emosional, mendorong rasa kepercayaan diri yang tinggi, menyajikan tujuan yang jelas, memberikan tantangan berupa tugas atau proyek, mengajak siswa agar terlibat aktif, memberikan informasi terkait karir dan peluang lainnya bagi siswa, merupakan cara-cara yang terbaik sebagaimana temuan-temuan penelitian untuk memotivasi para siswa. Bagaimana? Semoga menginspirasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.